Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Muktamarah dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester genap. Baik, sebelum kita mengalami pelajaran, baiklah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dunia dan akhirat, walaupun lewat daring tidak mengurangi semangat kita masih dalam. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tentu saja. Ya, mapel bahasa Indonesia sesi ketiga kelas 9 semester genap. Bukalah bukumu halaman 13. Nah, setelah sesi ini berakhir, ada tugas anak-anak. Batas akhir mengirimkan tugas hari Selasa 2 Februari 2001 pada pukul 13 atau pukul 1 siang. Ingat anak-anak, 3 jam setelah tayang ya. Batas akhir hari Selasa 2 Februari 2001 pukul 13 atau 1 siang. Ya, materi kita hari ini yaitu sampai pada bahasan D, masih tentang menyajikan teks diskusi. Yang A, B, C kita bahas pada pertemuan atau sesi 1, 2, sedangkan D kita lanjutkan pada sesi 3 ini. Ya, D menyajikan teks diskusi. Diskusi termasuk keterampilan berbicara. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia, matpel bahasa Indonesia, keterampilan berbicara juga ada penilaiannya. Ya, diskusi dapat memperluas wawasan dan pengalaman kita. Diskusi ada baiknya memahami langkah-langkah agar berdiskusi ini berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Ya, adapun langkah-langkah teks diskusi sebagai berikut. Langkah-langkah teks diskusi. 1. Persiapan menulis teks diskusi. Teks diskusi menyatakan pendapat atau meyakinkan pembaca atau pendengar untuk setuju dengan sudut pandang tertentu. Oleh karena itu, pendahuluan teks diskusi harus jelas dan menyimpulkan pesan utama. Judul juga tidak kalah pentingnya. Gunakan judul yang menonjol. Nah, untuk mendapatkan menonjol ini hal yang baru terjadi, sedang hangat dibicarakan, yang baru santer dibahas, inspiratif atau kontroversial. Tulisan harus melibatkan emosi pembaca agar menarik. Nah, ada beberapa cara untuk membuat judul agar menarik. Ya, perhatikan berikutnya beberapa cara untuk menarik perhatian. Tentu saja perhatian pendengar atau pembaca dalam diskusi. A. Gunakan judul yang menarik. Ya, menarik itu antara lain kriterianya apa? Ya, kriterianya tidak pembahasan topik yang basi, yang sudah lama sekali. Ya, tetapi judul yang dibahas adalah judul yang baru santer dibicarakan atau yang baru saja hangat-hangatnya terjadi. Itu sebagai kriteria atau syarat menarik perhatian. B. Mulai pendahuluan dengan pertanyaan retoris. Ya, pertanyaan retoris artinya pertanyaan yang jawabannya sudah banyak diketahui oleh banyak orang. Karena pertanyaan ini jawabannya sudah banyak diketahui orang, maka tidak perlu ada jawaban. Contoh, bukankah kita semua ingin masuk surga? Nah, seperti itu. Kemudian, bukankah setiap manusia dilahirkan dari seorang ibu? Nah, seperti itu pertanyaan retoris yang jawabannya sudah banyak diketahui orang dan tidak perlu ada jawaban secara jelas karena jawabannya sudah jelas, banyak diketahui. C. Mulai pendahuluan dengan bahasa emotif atau menimbulkan emosi, tapi emosi positif anak-anak, emosi untuk mengikuti secara aktif
dalam diskusi, bukan emosi yang negatif. D. Mulai pendahuluan dengan kata ganti atau pronomina. Nah, personal. Ya, mengapa? Karena ada kata ganti penanya, ada kata ganti penunjuk, atau kata ganti personal. Yang kita gunakan adalah kata ganti personal atau kata ganti orang. Nah, kata ganti orang ini ada kata ganti orang pertama, yaitu yang berbicara. Kata ganti orang kedua, yaitu yang diajak bicara. Kata ganti orang ketiga, yaitu yang dibicarakan, orang yang dibicarakan. Kemudian kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang pertama tunggal dan jamak. Nah, pembahasan ini mungkin kalian sudah pernah ketika kelas sebelumnya ya. Dibuka lagi bukunya, kata ganti personal orang kedua, ada tunggal dan jamak. Demikian juga dengan kata ganti orang ketiga, tunggal dan jamak. Mulai pendahuluan dengan pernyataan topik yang jelas. Ya, tentu saja harus jelas. Kalau tidak jelas masih membuat orang pusing, ya tidak menarik perhatian. Tentu saja dengan pernyataan topik yang jelas. Itu beberapa cara untuk menarik perhatian supaya orang tertarik dengan bahasan topik yang kita diskusikan. Ya, baik anak-anak, berikutnya 2. Menulis teks diskusi. Agar mudah memahami isi teks diskusi, kalian harus mampu menyusun teks diskusi dengan baik dan benar. Bagaimana langkahnya? Ada. Bagaimana langkahnya untuk menulis teks diskusi dengan baik dan benar? Ya, berikut. Nah, langkah menulis teks diskusi dengan baik dan benar sebagai berikut. Jangan lupakan mengenai strukturnya. Jadi A. Menentukan topik perdebatan atau yang disebut dengan struktur yang pertama, yaitu isu. Menentukan topiknya atau disebut dengan istilah isu. Kemudian B. Menentukan tujuan. Nah, tujuan ini membeberkan atau menjelaskan tentang pro dan kontra, setuju dan tidak setuju. Karena dalam diskusi boleh menyampaikan kalimat yang setuju maupun tidak setuju. Tentu saja diikuti dengan alasan yang logis. C. Mencari informasi atau data yang lengkap, tentu saja biar semuanya jelas tentang isu yang terpilih atau isu yang telah ditentukan. D. Menyusun kerangka teks diskusi. Nah, teks diskusi kerangka ini sama juga dengan ketika kita mengarang, membuat karangan. Mengembangkan kerangka teks diskusi menjadi teks, ya, kerangka menjadi teks diskusi secara lengkap. Ada isunya, ada pendapat pro, ada pendapat kontra, ada pula simpulan. Nah, itu langkah-langkah menulis teks diskusi. Masih halaman 13 anak-anak. Ya, baik. Yang pertama tadi persiapan menulis teks diskusi, yang kedua menulis teks diskusi, langkah-langkahnya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah etika atau sopan santun dalam berdiskusi. Yang ketiga etika dalam berdiskusi. Agar diskusi berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ketua atau moderator atau pemimpin diskusi maupun anggota diskusi harus sama-sama mematuhi etika saat diskusi berlangsung. Etika saat diskusi berlangsung antara lain A. Semuanya harus memahami ketentuan diskusi, ya, yang sudah ditentukan bersama dalam diskusi tersebut sebelum diskusi diawali. Memahami ketentuan diskusi, biasanya ini disampaikan oleh ketua diskusi. B. Ketua atau moderator atau pemimpin diskusi memimpin diskusi dengan tenang, sabar, tidak emosi, tidak memihak, bijaksana diantaranya ya. C. Menghargai setiap pendapat. D. Menggunakan bahasa yang baik.
dan benar ya. Kalau menggunakan bahasa yang baik dan benar yaitu menurut PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sudah membuka bukunya anak-anak? Nah, tentu saja harus sudah karena kelas 9. Sopan, kalimat efektif ya, kalimat efektif. Ini juga ada pembahasan kalimat efektif tapi tidak kita bahas dalam pertemuan ini. Kalian bisa membaca pula materi tentang kalimat efektif. Mengatasi ketegangan antara anggota. Jangan sampai terjadi ketegangan apalagi sampai ada yang bertengkar. Nah, mengatasi ketegangan antara anggota kelompok baik dari kelompok yang pro maupun kontra. F. Memberikan kesimpulan pendapat yang sudah dikemukakan oleh peserta diskusi. Ya, tentu saja jangan sampai lupa kesimpulan pendapat yang sudah dikemukakan oleh peserta diskusi. Tidak kesimpulan pribadi berdasarkan ketua atau pemimpin, tetapi pendapat yang sudah dikemukakan bersama oleh peserta diskusi dalam forum diskusi tersebut. Jangan hanya kesimpulan pihak ketua atau pribadi, tapi yang sudah dikemukakan oleh peserta diskusi. G. Bijaksana, tegas, dan disiplin dalam menghadapi segala yang terjadi saat diskusi berlangsung. Ya, tadi anak-anak etika dalam berdiskusi. Baik. Perhatikan teks diskusi berikut. Ya, yang sekarang baru santer dibicarakan itu pandemi cepatlah pergi. Contoh diskusi. Akhir-akhir ini semua negara di dunia sedang digemparkan pandemi yaitu wabah virus corona. Banyak warga dari negara-negara belahan dunia yang terjangkit wabah tersebut. Hal tersebut perlu ditangani dengan cepat, tepat, agar pandemi ini tidak semakin parah. Sejak 2 minggu terakhir, virus corona lagi parah-parahnya karena mungkin masih banyak warga yang tidak peduli terhadap himbauan pemerintah. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa wabah ini sebagai teguran Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan umatnya. Akan tetapi pandemi ini di sisi lain banyak merugikan masyarakat seperti banyak masyarakat yang pengangguran karena diliburkan kerja. Selain itu banyak warga dari berbagai negara yang meninggal dunia akibat wabah ini. Para warga diharapkan untuk tidak panik, tetap tenang dan tidak melakukan kegiatan di luar rumah yang tidak terlalu penting. Hal tersebut sebagai usaha untuk memotong penyebaran virus ini. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Nah, dari teks tersebut, teks diskusi tersebut, kita akan mencoba menelaah dari strukturnya. Ingat struktur teks diskusi itu A. Pendahuluan, B. Argumen pro, C. Argumen kontra, dan D. Kesimpulan. Pendahuluan yaitu pernyataan umum yang membatasi topik. Dari teks diskusi tadi yang termasuk pendahuluan adalah banyaknya warga hampir di seluruh dunia yang terjangkit wabah COVID perlu ditangani dengan cepat tepat agar tidak semakin parah. Kemudian akhir-akhir ini penyebaran wabah masih belum berakhir karena mungkin masih banyak warga yang tidak peduli terhadap himbauan pemerintah. Tadi dilakukan PPKM tapi tidak begitu dihiraukan. Adanya kesadaran masyarakat bahwa datangnya wabah ini sebab teguran Allah SWT untuk menyadarkan umatnya. Oh ya. Nah ini masih pendahuluan. Para warga diharapkan untuk tidak panik dengan tidak melakukan kegiatan di rumah yang tidak terlalu penting dan melakukan PPKM sesuai dengan anjuran pemerintah atau program pemerintah. Kemudian B. Argumen pendukung atau pro, virus corona juga memberikan manfaat bagi masyarakat yaitu bisa menjadikan teguran atau banyak yang semakin
bertakwa kepada Allah, doa, dan juga masyarakat senantiasa ingat kepada Allah, tidak lupa bersyukur dan berdoa juga. B. Argumen penentang kontra. Akan tetapi virus corona ini di sisi lain banyak merugikan masyarakat, yang seperti banyaknya masyarakat yang pengangguran karena diliburkannya kerja, ya. Kemudian bahkan kalian pun sekolah harus daring. Nah, tapi jangan dianggap sebagai negatif. Selalulah berpikir secara positif. Di rumah malah banyak yang bisa kamu lakukan bersama keluarga, ya. Selain itu banyak warga yang meninggal dunia akibat virus corona, itu sebagai penentang kontra. Simpulan, oleh karena itu marilah kita bersama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa kepadanya. Dan jangan lupa bersyukur, selalu ingat Allah dan juga melakukan aktivitas yang penting dan mengurangi kegiatan di luar rumah yang tidak penting dengan melakukan atau mematuhi program pemerintah, himbauan pemerintah melakukan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Maksudnya tidak keluar rumah kalau tidak penting. Ya, baik, demikian anak-anak materi kita hari ini. Kemudian untuk tugas, ingat semuanya harus mengerjakan tugas. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas. Tugas mapel bahasa Indonesia untuk sesi 3 ini, kelas 9 semester genap. Kerjakan soal halaman 18. Kalau pertemuan sesi 2 kemarin kalian mengerjakan uji kompetensi halaman 17 nomor 1 sampai nomor 10. Sedangkan sesi ketiga ini kalian kerjakan halaman 18, lanjutannya itu nomor 11 sampai 20. Batas akhir mengerjakan hari Selasa 2 Februari tahun 2001 pada pukul 13 atau 1 siang. Kerjakan di Google Form. Selamat mengerjakan, semoga sukses dan sehat selalu dan semoga bermanfaat. Anak-anak jangan lupa semuanya harus mengerjakan, jangan sampai tidak mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.